Selamat berjumpa mahasiswa Universitas Terbuka. Kali ini kita akan membahas seluk-beluk kriminologi. Sebelum membahas lebih lanjut apa itu kriminologi, tentu kita semua sudah akrab dengan istilah kriminal. Dalam kehidupan sehari-hari Anda, tentu tidak sulit menjumpai berita-berita tentang pencurian, perampokan, sidang kasus korupsi, dan penggelapan pajak dari media cetak maupun media elektronik. Nah, mahasiswa Universitas Terbuka, bila telah mengerti mengenai istilah kriminal yang Anda temui sehari-hari, tentu Anda juga tidak sulit untuk memahami apa itu kriminologi. Kriminologi adalah subdisiplin dari ilmu sosial yang menghimpun berbagai kontribusi dari berbagai ilmu pengetahuan guna memberikan penjelasan tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan oleh pelaku kejahatan serta penanggulangannya sebagai wujud dari reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Mungkin ada dari saudara mahasiswa menanyakan keterkaitan antara kriminologi dan sosiologi. Bukankah kriminologi adalah subjek yang mestinya dikaji oleh akademi atau sekolah kepolisian, bukan oleh mahasiswa sosiologi? Saudara sekalian, dengan kita mempelajari kriminologi melalui pemahaman sosiologi dalam memberikan penjelasan kriminologi, maka terlihat upaya kriminologi dalam menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Dengan kata lain, mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial tidaklah mungkin mengabaikan kondisi kehidupan sosial, di mana kejahatan itu muncul sebagai produk dari kondisi sosial tersebut. Dari tayangan yang menggambarkan kaitan sosiologi dan kriminologi, mungkin dapat memberikan gambaran kepada rekan mahasiswa mengenal pentingnya kriminologi walaupun kita tengah belajar sosiologi. Dengan kita mengenal kriminologi, kita dapat mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan munculnya perbuatan jahat yang mendorong kita untuk menggali pengetahuan tentang penyebab mengapa seseorang pelaku melakukan kejahatan. Dengan kata lain, dengan mempelajari kriminologi, seseorang tidak hanya dapat menjelaskan masalah-masalah kejahatan, tetapi juga diharapkan akan dapat mengetahui dan menjelaskan penyebab-penyebab mengapa kejahatan itu timbul dan bagaimana memecahkan masalahnya. Apakah ada di antara Anda yang pernah bertanya dalam hati setelah membaca berita-berita kriminal, mengapa koruptor tega mencuri uang rakyat dan negara? Mengapa si A tega membunuh teman akrabnya sendiri? Mengapa si B, seorang ibu yang tengah hamil, mencuri susu di pasar swalayan? Singkatnya, mengapa ada orang atau sekelompok orang tega melakukan perbuatan kejahatan? Mengapa dan apa penyebab mereka dapat melakukan kejahatan? Penyebab kejahatan selain si penjahat memiliki masalah psikologis, juga menandakan si pelaku kejahatan memiliki masalah sosial. Hal ini terjadi karena kegagalan individu atau kelompok dalam mentaati undang-undang yang sebenarnya mencerminkan keinginan masyarakat untuk hidup aman dan damai. Saudara mahasiswa, suatu tindakan atau perilaku manusia digolongkan sebagai suatu tindakan kriminal sebetulnya harus mencangkup beberapa unsur kejahatan. Sehingga tidak semua perbuatan yang dilakukan manusia dikategorikan sebagai perbuatan jahat atau kriminal. Unsur-unsur yang mengkategorikan seseorang melakukan perbuatan kejahatan atau kriminal terdiri dari
Pertama, perbuatan antisosial yang melanggar hukum pidana atau undang-undang pada suatu waktu tertentu. Misalnya, kebut-kebutan di jalan raya yang dilakukan oleh geng motor. Kedua, perbuatan yang dilakukan baik dengan sengaja maupun tidak disengaja, merugikan atau membahayakan orang lain. Seperti mencelakakan pengguna jalan raya dalam kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian, perampokan, pencurian, dan semua perbuatan kriminal pada umumnya. Ketiga, perbuatan yang merugikan masyarakat baik secara ekonomi, fisik, dan sebagainya. Misalnya saat yang dilakukan oleh koruptor dan penggelapan pajak. Keempat, adalah perbuatan yang mengancam negara, seperti membocorkan rahasia negara dan menyebarkan melalui internet. Singkatnya, perbuatan kejahatan atau kriminal adalah secara yuridis formal, merupakan perbuatan manusia yang bertentangan atau melanggar kaidah-kaidah hukum atau pidana. Saudara mahasiswa, sejak peradaban muncul di muka bumi ini hingga sekarang, kita dapat melihat berbagai macam tipe kejahatan yang tadi sedikit banyaknya telah disinggung pada penjelasan sebelumnya. Namun demikian, sebagai suatu masalah sosial legal, kejahatan dapat digolongkan berdasarkan beberapa kategori. Pertama, menurut berat ringannya kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Apakah kejahatan ini tergolong tindak pidana kejahatan atau tindak pidana pelanggaran? Kedua, didasarkan atas individu atau kelompok orang yang dirugikan. Dapat dibagi dalam A. Kejahatan yang merugikan individu, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, pencurian, perampokan, dan lain-lain. B. Kejahatan yang mengancam negara dan keamanan negara. C. Kejahatan terhadap kesejahteraan sosial. Berdasarkan kurun waktu dan modus operandinya yang dikategorikan sebagai kejahatan tradisional. Misalnya, kejahatan bentuk baru atau kontemporer seperti pembobolan kartu kredit. Dari tindak kejahatan tadi, adakah di antara rekan-rekan yang berpendapat bahwa sebetulnya tindakan kriminal dapat dicegah? Saudara mahasiswa, sebenarnya ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan-tindakan kejahatan. Yang pertama, melalui pendekatan sosial, yaitu segala kegiatan yang bertujuan untuk menumpas akar penyebab kejahatan dan kesempatan individu untuk melakukan pelanggaran. Yang menjadi sasaran adalah populasi masyarakat umum ataupun kelompok-kelompok yang secara khusus mempunyai resiko tinggi untuk melakukan pelanggaran. Yang kedua, melalui pendekatan situasional. Perhatian utamanya adalah mengurangi kesempatan individu atau kelompok untuk melakukan pelanggaran. Sementara pendekatan yang terakhir yaitu pendekatan kemasyarakatan, melalui tindakan yang diambil untuk ditujukan memperbaiki kapasitas masyarakat dalam mengurangi kejahatan dengan jalan meningkatkan kapasitas mereka untuk menggunakan kontrol sosial informal. Nah, mahasiswa, dari pemaparan singkat tadi sudah jelas bahwa dari sudut pandang sosiologi, kejahatan merupakan salah satu perbuatan yang antisosial dan amoral, serta tidak dikehendaki oleh masyarakat karena merugikan. Dengan demikian, perbuatan kriminal memang tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus dicegah, sehingga tidak menimbulkan kerugian di masyarakat. Artinya, dapatlah dikatakan bahwa kejahatan merupakan salah satu persoalan yang paling serius dan menentukan dalam hal timbulnya disorganisasi sosial.
Karena penjahat atau pelaku kejahatan yang sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengancam dasar-dasar pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan umum. Saudara mahasiswa, demikian pembahasan mata kuliah Kriminologi dengan kode SOSI 4302. Sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Selamat belajar dan sukses selalu.